Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'ahum bi ihsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi al-atqakum. Al-Habib dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini lagi jumpakan kita dalam suatu majelis. Kita berharap dengan perjumpaan kita ini akan dikumpulkan nanti bersama dengan Nabi SAW di bawah nama Arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW telah menjanjikan di antara orang yang akan berada di bawah naungan Arsy Allah, rajulan yatahabba fillah ijtama'a wa tafarraqa. Ini dua orang yang berbeda ciptakan semata-mata karena Allah, berjumpa karena Allah dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan pertemuan sebenarnya walaupun singkat, target daripada pertemuan orang beriman ini untuk menambahkan ketakwaan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah memang perintahkan kita untuk bertaaruf, berinteraksi, berhubungan satu sama lain, antar bangsa, antar suku dan sebagainya. Tapi tujuannya apa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bagaimana dengan pertemuan kita ini kita menjadi lebih bertakwa daripada sebelumnya. Dulu saya bertakwa, tapi setelah bertemu lagi dalam setiap majelis kita mendapatkan ilmu sebagainya sehingga menjadi orang yang lebih bertakwa. Nah, kalau pertemuan kita setiap saat landasan dari ketakwaan, nggak berakhir dengan pertemuan kita 1-2 jam ini tidak, tapi akan langgeng sampai di hari kiamat. Dan Allah telah berjanji, innal al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhillau orang yang berakrab betul di dunia, saudara kandung kan, suami istri kan, nanti hari kiamat akan bermusuh-musuhan semua. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu, akan bermusuh-musuhan. Illa al-muttaqin, kecuali orang yang persahabatan berdasarkan bertakwa, maka tidak akan berpisah di hari kiamat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sekedar sumbangan pemikiran saja. Saya alhamdulillah pertama kali kita jumpa dengan Habib Umar bin Hafiz tahun 1997 kita saat ada pertemuan di Pakistan. Kami sama-sama kehujanan waktu itu, kerinduan untuk jumpa beliau pun ada. Alhamdulillah 2003 saya pertama kali ke Hadramaut. Waktu itu kurut 2 bulan bersama dengan rombongan dari Banjarmasin 12 orang gitu. 6 orang dari jamaah Al-Katiri bin Syekh dan sebagainya, 6 orang dari kita asli Banjar keliling sampai alhamdulillah ke Darul Mustafa, kemudian ke Son'a, hampir seluruh Yaman kita datang ke Zabit juga termasuk ke Budaya Markasnya waktu itu. Dan sejak saat itu alhamdulillah kita bersemangat untuk mengirimkan kader-kader santri kita ke tempat Habib Umar. Hubungan kita alhamdulillah berlanjut sampai putri saya sendiri belajar di sana. Habib Umar selesai di Darussalam. Dan ini santri saya Ustaz Hamka di Banjarmasin, saya kapal koran saya kirim di sana. Pulang, selesai hadiahnya saya kasih putri saya. Baik. Satu orang ulama, Maulana Umar Falampuri namanya, meninggal beliau. Menjelaskan akan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini yang saya betul-betul pernah istilahnya apa yang beliau sampaikan bukan sekedar disampaikan, tetapi amalannya khususnya di India, di Pakistan, khususnya di Hadramaut betul-betul wujud, sehingga agama sampai sekarang kalau bisa bertahan di Hadramaut, betul goncangan sebagainya, termasuk juga di Pakistan, bahkan di India sendiri negara Hindu, tapi masya Allah pada pesantren masih kuat bertahan, bahkan ulama-ulama juga masih bergerak terus. Apa sebabnya? Yang jelas beliau katakan hadis Nabi SAW menjelaskan al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa meninggi Islam. Janji Nabi SAW. Tapi maaf, apa asbabul ulu? Asbab daripada tingginya Islam itu apa? Maka beliau menjelaskan harus kita punya 3 balai pendidikan. Kalau 3 ini ada, maka Islam itu sangat tinggi dan tidak ada yang bisa menyaingi Islam. Hal ini Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Madrasah tahfidz Quran. Kita ingin wujudkan di setiap kampung. Bahkan setiap tempat SD yang tadinya nggak ada tahfidz, sekarang alhamdulillah sejak kita pulang dari Mesir tahun 88 berkembang, yang sekarang sudah lebih 200 santri-santri kita yang sudah menjadi hafiz Al-Quran. Ini kita perlu wujudkan di setiap tempat. Apakah memang ada pondok pesantren ataupun seperti yang saya lihat di India, Pakistan, Bangladesh, termasuk di Afrika Selatan,
itu sebagian ada yang mondok, sebagian pegawai-pegawai, bahkan ada yang SD. Mereka tetap sekolah, tapi pagi hari 1 jam, nanti sore 1 jam lagi. Di Banjarmasin, alhamdulillah beberapa santri saya, dia belajar sekolah SD, tapi setiap hari ayahnya lagi mengantar 1 jam sehingga tamat SD habis Quran juga. Ini nanti tinggal ngaji kitab saja lagi. Ada yang SMP baru hafal, ada yang SMA. Bahkan di Afrika Selatan saya perhatikan banyak, baik itu bidan ataupun tentara polisi yang tidak habis Al-Quran. Ada yang memang mondok, ada yang dari kalong. Nah ini madrasah tahfiz Quran memang kita perlu wujudkan di setiap kampung. Kenapa? Untuk apa ini madrasah tahfiz Quran? Ya hifadzati al-fadhil Quran. Untuk menjaga lapas-lapas Al-Quran. Memang Allah sudah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tidak Allah yang turunkan Al-Quran, Allah menjamin. Tapi memang Allah menjaga, cuma asbab penjagaannya apa? Sudur rijal. Adanya para hafiz Al-Quran. Yang ngasih makan kita kan Allah. Tapi asbab wujudnya makanan ke mulut kita ini kan adanya para petani yang kerja di sawah. Allah mampu untuk turunkan langsung dari langit. Tapi sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan para petani yang menggerakkan tangannya, kakinya ke sawah sehingga tumbuhlah padi dan kita makan. Sebenarnya hakikatnya yang beri makan adalah Allah. Begitu Allah mampu untuk menjaga Al-Quran tanpa siapapun juga. Tapi asbab wujud Al-Quran Allah wujudkan hafiz-hafiz Al-Quran. Dan alhamdulillah, makanya ini pondok tahfiz Quran hendaklah kita wujudkan di setiap kampung tadi. Sekarang sudah mulai atur dan Al-Quran ini mudah dihafal. Tidak ada kitab yang bisa dihafal kecuali Al-Quran. Walau kata Al Quran yang dizikri fahal min mudzakir. Taurat nggak bisa dihafal, Jabur nggak bisa, Injil yang sekarang nggak bisa dihafal. Paulus tanya hafal nggak Injil? Insya Allah nggak hafal. Menteri kehakiman kita tanya kau hafal nggak hafal. Tapi Al-Quran mudah dihafal. Anak-anak kecil mudah menghafal. Santri saya yang 9 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Quran. Bahkan waktu saya belajar di Mesir, pendeta banyak yang hafal Quran. Pendeta ini, mereka Nasrani tapi juga menghafal Al-Quran. Baik, ini perlu kita wujudkan untuk apa? Ya hifadzati ma'al-fadhil Quran. Supaya lapas-lapas Al-Quran jangan sampai diselewengkan. Sehingga di mana saja orang baca Quran salah, kita tahu. Qurannya cetakannya salah sengaja atau tidak sengaja, dengan adanya para hufadzul Quran, maka kita akan tahu akan kesalahan tersebut. Kita usahakan. Antum-antum juga kalau ngapal Quran, kalau minimal kalau nggak anak kita kirim ke untuk menjadi hafiz Al-Quran. Niat insya Allah. Ya, walaupun Anda sekarang sudah telanjur jadi pegawai negeri dan segala macam, tidak apa-apa. Tapi anak kita minimal satu. Karena kalau anak kita sudah hafiz Al-Quran, nanti hari kiamat dia akan naik. Iqra wartaqi. Waratil kamu kuntan turati fidurnya fa inna manzilan akhirat taqallah. Jadi anak hafiz Quran naik angka sampai hanya 1 derajat ke bawah para amil. Bukan dia saja, kedua orang tuanya akan diangkatkan juga di derajat yang sama. Ini untungnya kalau anak kita menjadi hafiz Al-Quran. Kemudian yang kedua, di pondok-pondok pesantren sekarang penting diadakan. Maka alhamdulillah di Hadramaut wujud. Apa pentingnya pondok-pondok pesantren untuk pengajian kita? Tidak puas dengan hafal Quran saja, tapi setelah saya menghafal Quran harus saya mempelajari lagi ma'anil Quran. Al-Fatihah bagaimana tafsirnya, begitu yang lain-lain tersebut. Kita baca wa aqimus shalah kan lafaznya, tapi makna salat itu apa? Makanya penting madrasah yang kedua al-ma'ahid ad-diniyah. Al-ma'ahid pondok-pondok pesantren untuk ngaji kita seperti Darul Lubah di sini ataupun di Al-Falah di Banjarmasin, Darussalam dan sebagainya. Ya Sarwani, ini bentuk pesantren ini penting kita adakan. Kalau untuk yang pertama tadi hifadz al-fadhil Quran, kalau yang kedua ini hifadz ma'anil Quran. Karena tanpa adanya pondok-pondok pesantren nanti semua orang mudah untuk menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri. Menteri-menteri Bung Persediaan dan gubernur anaknya mengambil ayat Quran di bawah kepada kemauan sendiri. Dulu ayah saya itu orang P3, musuhnya Golkar dulu. Jadi nggak ada apa-apa. Masing-masing punya jurkam. Kata jurkam ayah saya, beliau di P3, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan didekati ini pohon. Pohon beringin. Tapi Golkar nggak mau kalah. Bawa juga dari innalladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Nama yubayyin Allah. Jadi yang bayat kau di bawah pohon beringin itu bayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kan kerancu jadi Al-Quran dibawa kepada kemauan sendiri. Yang bisa mengarahkan siapa itu kiai-kiai dari pondok pesantren. Makanya tanpa ada pondok pesantren dengan di kitab ini nggak akan lurus mana daripada Al-Quran. Kita wujudkan, tapi tidak semua RT tidak mungkin di satu kecamatan, minimal satu kota dan sebagainya, maka kita dukung. Kemudian hadirin seiring dengan yang katakan tadi, kenapa hari Kamis santri diberangkatkan, termasuk kami juga ini kawan-kawan yang umum.
kerja sebagai pedagang petani, tapi 3 hari setiap bulan kita berikan waktu untuk kita khurut di jalan Allah Subhanahu wa taala, bentuk rombongan 10 orang ke 12 orang ke satu kampung-kampung yang lain. Untuk apa nih pesantren yang ketiga nih? Kalau yang pertama tadi saya katakan pondok tahfiz untuk al-fadhil Quran, yang kedua untuk ma'anil Quran kita jaga nih. Maka tujuan yang ketiga nih, kami datang sekarang, kami juga ada 8 orang, bahkan kami bawa istri kami. Sekali-kali kita dalam 3 bulan sekali kita bawa istri kita juga khurut 3 hari juga. Cuman bedanya kalau laki-laki kita bisa itikaf di masjid, kalau istri kita bermalam di salah satu rumah teman kita. Dia nggak keluar untuk praktek apa karena fi buyutikum. Jadi perempuan di rumah, cuman kita berikan bimbingan arah bagaimana menjadi wanita yang baik, khususnya menjadi sebagai wanita yang abidah, dia menjadi muallimah, murabbiyah juga, khadimah juga, dan juga bagaimana itu wanita menjadi da'iyah di rumah dia tadi kita bawa. Nah, untuk apa kita karena 3 hari berangkat di daerah, nanti setelah biasa 3 hari berangkat lagi 40 hari mungkin ke provinsi yang lain, ada waktu lagi kita kembangkan lagi sampai 4 bulan ke negara yang lain. Ini untuk apa? Linaqlil Quran minan nufus ila nufus. Jadi balai pendidikan yang ketiga nih, namanya Badal Madrasatul Khurut fi Sabilillah, linaqlil Quran minan nufus ila nufus, untuk mentransfer Al-Quran tadi daripada tulisan kepada amal. Sekarang ayat Al-Quran jadi dihafal oleh santri. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini kan dihafal. Sekarang kita kaji lagi maknanya apa. Maka di pondok pesantren kiai-kiai menjelaskan, wahai sekalian manusia, kami jadikan kalian daripada seorang laki-laki dan wanita, Adam dan Hawa. Dari keduanya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jadikan berbangsa-bangsa bersuku-suku. Ada bangsa Arab, bangsa Inggris, ada suku Madura, suku Banjar, suku Dayak, dan sebagainya. Tapi semua untuk berinteraksi, lita'aruf, untuk berkenalan. Yang menciptakan tadi manusia bertakwa. Ini kan dijelaskan oleh kiai maknanya. Sekarang amalnya di mana? Dengan kita khurut fisabilillah tadi, baik antum 1 hari, nanti hari Kamis sampai Jumat, ataupun kita 3 hari biasa atau 40 hari, maka itu ayat sekarang tertransfer, terpindahkan dari nufus kepada nufus, ke dalam jiwa kita, sehingga nanti Al-Quran bukan hanya tulisan, Al-Quran dibaca. Jadi kehidupan Rasulullah SAW itu Quranun yamshi. Nabi itu ada Quran yang berjalan. Dahulu adik-adik, kalau orang ingin tanya, ini ayat tafsirnya mana? Baca Umar. Ini tafsirnya mana? Baca Umar. Baca Utsman radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat Nabi itu semua tafsir Al-Quran. Sekarang maaf, kalau kita tanya, ini ayat ini tafsirnya di mana? Oh, buka tafsir, buka di tafsir ini. Kita hanya mampu menjelaskan Al-Quran dalam nufus, dalam tulisan. Tapi Islam yang dalam amalan, belum. Nah, dengan adanya zaman yang bergerak tadi, maka sekian banyak Al-Quran nanti akan tertransfer dalam kehidupan kita. Sekarang kita bergerak, mengunjungi orang sedang main domino, mabuk, Assalamualaikum. Kadang-kadang dia marah, mau mukul kita. Maka sebagai dai, al-kaum tahan marah, jangan tiba-tiba. Tadinya kita kalau orang marah kita siap, kita kuen apa? Taekwondo sebagainya tadi, orang aja kamu dikira kamu siapa? Kan sekarang kita praktekkan. Oh, saya tahan marah. Bukan tahan marah saja, kita maafkan. Bahkan yang mabuk yang mau mukul kita tadi, bikinkan kopi. Mungkin kita belikan apa gitu, dan sebagainya. Sehingga sekarang Al-Quran tertransfer dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita berada di masjid itikaf, mulai kita amalkan nyatanya, ya ayyuhal muzammil qum qalilan. Hanya kita sering dengar ceramah, tapi berat. Salat hajat itu berat. Kalau tanpa ada teman dan lingkungan. Jadi agama yang diboleh Nabi SAW yang dahulu sampai sekarang nggak berubah. Islam tidak berubah. Cuman kenapa para sahabat mudah mengamalkan agama kita susah? Karena mereka yang menopang itu 2. Pertama bi'ah, yang kedua sohbah. Bi'ah itu lingkungan, environment. Yang kedua teman. Maka Nabi mengisyaratkan 2 ini. Kalau 2 ini ada, kita mudah mengamalkan agama. Lingkungannya ada dan teman ada. Sekarang doktor tafsir belajar di Madinah Munawwarah, atau dia sudah S3 dalam bidang hadis Nabi SAW, tahu salat berjamaah itu hadisnya Bukhari Muslim 27 derajat. Tapi di kampung dia, ketika dia pulang ke kampung, masyarakat main domino, main judi, apa segala, nggak ada yang berjamaah. Maka dokter yang dalam bidang tafsir atau hadis tadi, untuk membuka musola memandang azan itu beratnya bukan main. Padahal dia tahu sholat berjamaah itu adalah sunnah Nabi SAW. Tapi kena lingkungan nggak mendukung. Tapi nggak usah dokter, anak SD aja, kelas 5 atau kelas 6,
Ketika azan berkumandang, itu masyarakat semua kalau memandangkan azan orang tua, maka dia akan tinggalkan layang-layang dia, tinggalkan kelereng dia, karena biahnya mendukung, juga sahabat, jadi teman mendukung. Nah ini kita perlu biah dengan sahabat tadi, sehingga dengan kita khurus tadi satu malam, tahajud mulai kita bangun, lihat teman kita bangun. Jadi kemudian kita latihan dengan kita praktekkan kesabaran. Kadang-kadang kita masak sendiri, ya kadang-kadang nasinya mentah dan sebagainya, sabar. Sehingga nanti ketika kita pulang ke rumah mulai kita praktek bagaimana kelembutan kita kepada istri kita. Nabi kita Muhammad SAW, kalau di mimbar itu jadi singa, Rasulullah SAW kalau khutbah di mimbar itu ala sautu, suaranya keras, wahmarat wajhu, muka itu merah, karena mudir bidashin. Jadi Nabi kalau di mimbar itu seperti panglima perang. Insya Allah Nabi nggak pernah khutbah Jumat pelan, orang sedere engkong mulio pelan, nggak, orang tidur semua nggak ada. Nabi kalau khutbah itu mimbar bergoyang, itu di mimbar. Tapi di rumah nggak, lembut. Pulang ke rumah lapar, Aisyah ada makanan nggak? Aisyah kata nggak ada ya Rasul. Bukan malas makan, memang nggak ada. Maka Nabi nggak gambar istrinya, beliau katakan faidan ala soim. Kalau kita berpuasa, makanan nggak ada juga kan, lembut. Anehnya berikutnya lagi, Nabi sedang berpuasa sunnah, Aisyah sudah siapkan makanan. Tetangga ngasih al-hais, roti campur madu, mari makannya Rasulullah. Nabi katakan aku sedang berpuasa. Tapi untuk mengembirakan istri beliau, batalkan puasanya. Jangan sampai marah-marah, kamu ini makanannya kerjaan. Nabi batalkan. Kalau masa banyak menghimungi bini, senang kan istri kita makan sama-sama. Nanti puasa kan selama bukan puasa wajib, puasa sunnah saja. Jadi Nabi kita praktekkan. Nah hadirin Allah, setelah kita tadi pulang, yang tadinya kita suka marah-marah sebagainya, suka gampar, sekarang kita mulai kelembutan. Jadi hadirin Subhanahu wa ta'ala, kalau tiga ini ada madrasah ini, Islam itu bukan cuma di kitab, nanti akan nampak di permukaan. Dan semuanya saling topang menopang. Kalau dengan khurut saja keluar-keluar tapi nggak ada tahfiz, nggak ada apa yang kita sampaikan kepada masyarakat. Makanya Syekh Ilyas sendiri katakan, yang kembali menghidupkan ini kerja dakwah, saya rindu dalam setiap jamaah yang bergerak ada satu orang alim, satu orang qori. Satu orang qori atau hafiz Quran untuk mengajarkan bagaimana baca Al-Quran yang benar kepada teman-teman yang khurus tadi. Kemudian yang kedua ada orang alim yang mengajarkan bagaimana masail fikih. Yang lain termasuk jadinya suatu saat mungkin Habib akan bentuk rombongan hari Kamis 24 jam. Usahakan dalam setiap jamaah tadi ada hafiz, ada alimnya dan juga ada qori atau punya pandai, sehingga yang berbicara kita ajarkan bagaimana sholat berjamaah, rukunya bagaimana, sujudnya bagaimana, sebagainya, kemudian baca Al-Qurannya dengan benar, maka kemanfaatan walaupun keluar 1 hari ke 3 hari ke 40 hari senantiasa ada kita dapatkan. Nah hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita pondok tahfiz ada, alhamdulillah, pondok alim juga ada, tapi gerak dakwah ini tidak ada, kekampungan sebagainya. Maka Islam sebagaimana Nabi katakan tinggal di tulisan saja, maka masyarakat tidak mengenal yang namanya Islam. Tapi dengan kita bergerak bawa majelis, kenapa saya gandrung betul kepada Habib Umar bin Hafiz sebagai, karena belum bergerak sehingga suasana agama itu bukan cuma di Hadramaut, di mana-mana. Dan pengkaderan, saya dulu baca di Gontor, kiai saya bilang kita harus bikin 1000 gontor. Tapi saya bingung bagaimana prakteknya. Tapi setelah Habib Umar di Hadramaut begitu terkenal, dari 2003 juga masih belum banyak, panggil mungkin tahun sejak 90-an, bawa Habib Munzir, dibawa di Hadramaut, dikader oleh beliau, kemudian disuruh pulang, terjunkan lagi. Jadi kaderisasi itu penting sekali. Sehingga dengan pengkaderan seperti ini bukan sekedar mati kiai, mati juga agama tidak, karena beliau sudah pengkaderan. Mudah-mudahan ini insya Allah akan Allah wujudkan di Samarinda. Tapi juga dalam pengkaderan tadi, saya punya guru, sepupunya guru Ijai. Saya dulu di Kelampayan ini, yang hitungan duit tiap bulan itu saya. Karena saya pakar hitung duit. Jadi kalau saya hitung duit dengan orang bank itu nggak kalah. Jadi sejak saya kelas 6 SD, saya tugas di Kelampayan, ngambil duit di Kelampayan tuh, kita bawa mata kuliah, kita hitung. Nanti kita bagi 3, sepertiga buat Bangil, pesantren Bangil, guru Ruanirda, sepertiga nanti buat Kuba, sepertiga untuk keluarga yang miskin-miskin. Jadi beliau ini istilahnya satu-satunya orang mati yang membiayai orang hidup. Beliau meninggal tapi membiayai orang hidup. Di antara kelebihan beliau ini, Syekh Al-Banjari ini sampai sekarang. Baik, ini Guru Idrus Marum, dia katakan beliau, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang maksud saya ingin sampaikan,
Jadi beliau bilang sama saya, Lutfi, kamu belajar sekarang, setelah ke Gonterman, tapi pulang kamu harus bikin pengkader. Tapi usahakan kader kamu tuh jatuh tempat kamu juga. Beliau katakan, kamu harus belajar dengan orang Banjar yang ada di Tembilahan dengan di Kuala Tungkal. Ini Tembilahan dengan Kuala Tungkal itu dua kabupaten, tadinya satu. Tapi karena pemekaran, sekarang Kuala Tungkal ini ikut Jambi, Tembilahan ikut Riau daratan, terpisah. Ini mayoritasnya orang Banjar, bahasa Banjar sampai sekarang. Yang kedua Bugis. Nah di sana orang Banjar sana kerjanya tanam kelapa. Tanam kelapanya bagus, di balur itu sungai dibuat balur, nanti tanam kelapa. Nanti kalau sudah mau musim panen, dulu yang metiknya biasa kera, yang dilatih. Kita tahu muda kelapa yang tua. Kalau enggak yang petik sendiri, nanti dijatuhkan di aliran sungai tadi, di ulu sungai, nanti ngambil cuma di hilir sungai, itu mudah kan. Tapi kalau tanamnya lurus, jatuhnya tempat dia. Kalau dia tanamnya miring, dia capek ngasih pupuk, jatuhnya di tempat orang lain. Itu lo katakan. Tanam, tapi bagaimana kader saya ini kembali ke tempat saya. Dan kita ikut, alhamdulillah saya pengkaderan. Jadi santri-santri saya kirimkan ke Hadramaut kemana-mana, nanti pulang bagaimana sudah saya siapkan istri-istri mereka. Soalnya kalau nggak disiapkan nanti yang dari kawin di sana bermanfaat juga, tapi untuk orang lain. Kita ingin bermanfaat di tempat kita. Nanti kita sebarkan tempat lain yang bagus. Kemudian Syekh Ilyas juga punya ucapan bagus. Kamu tanam padi, tapi jangan sampai dicuri oleh musuh. Kalau kita tanam padi atau gandum dicuri oleh maling, ya sekitar maling makan. Tapi kalau mencuri musuh, dia makan langsung gunakan nembak kita. Kita sudah capek mengkader, kita sudah menjadi hafiz, alim, sampai ke luar negeri. Pulang, abi bid'ah deh. Salah kerjaan. Kamu tuh saya didik tidak habis, karena saya cinta dengan Habib. Kenapa pulang kamu? Jadi seakan-akan kader kita justru dimakan oleh musuh. Jangan terjadi hal yang demikian. Jadi malah nembak orang tua. Jadi maka kita berhati-hati. Bagaimana kader-kader kita kembali kepada kita. Mudah-mudahan Allah sebutkan keberkahan. Amin ya Allah. Insyaallah nanti wujud madrasah tahfiz walaupun berapa orang berkarya khusus ngapal yang lain, kita sambil pegawai negeri juga. Saya punya salah satu orang yang beberapa kali saya di India itu kemarin beberapa tahun yang lalu di markas dakwah di sana ada satu orang dosen, dia selamatannya menghafal Quran dalam waktu 26 tahun. Subhanallah. Menghafal Quran 26 tahun. Maksudnya apa? Setiap di SMP menghafal Quran satu ayat. Kalau satu hari satu ayat, setahun kan 360. 10 tahun 3.600. 20 tahun 7.200 sudah lebih kan. Dengan mengulang lagi bisa sebenarnya, asal kita betul-betul rajin. Tapi Al-Quran jangan coba-coba dihafal sendiri, pasti salah. Siapa saja ngapal Quran sendiri tanpa guru pasti salah. Kalau ngapal yang lain sendiri silakan. Tapi Quran nggak bisa. Saya tahu ini imam ngapal Qurannya sendiri atau distorkan. Saya tahu. Kalau baca sendiri pasti ada kesalahan. Nah untuk itu kalau kita ingin hafal silakan. Mungkin ada nanti habis Quran mengajarkan sambil pegawai tapi betul-betul pagi hari kita setoran bacaannya, baca oleh ustadznya, nanti dia baca ulang selebatul bacaan, nanti baru suaranya dia setorkan hafalan dia tersebut. Dan kita juga usahakan nanti pondok-pondok pesantren alhamdulillah sudah bergembira betul dengan kehadiran Habib Masyaallah Semarang di berbagai tempat. Yang tadi cuma di Palu, tersebar di sana, mau tembak. Sekarang alhamdulillah sekarang di Samarinda masih beda dengan 30 tahun yang lalu. Saya pulang ke Samarinda dagang beras dulu. Waktu saya kecil sama ayah saya bawa beras, dan kemudian masih ke sini. Sekarang enggak. Tapi alhamdulillah suasana agama semakin nampak. Bagi dengan negara Habib, apalagi di Palangka sebentar lagi insya Allah yang tadinya Kristen bangga betul ini provinsi kami provinsi Kristen dan sebagainya. Insya Allah perubahan cukup besar. Pondok pesantren juga ada. Tinggal insya Allah huruf tadi kita saling bertaaruf saat majelis dengan majelis yang lain, sehingga dengan kita hubungan satu sama lain bertaaruf ini kekuatan musuh nggak bisa memecahkan kita. Kalau kita sudah menyatu satu sama lain, maka tidak ada kekuatan yang bisa hancurkan kita. Mudah-mudahan Allah terima pertemuan ini dan doakan juga kami dan cuma 3 hari saya akan kembali besok ke Balikpapan. Kita juga ada pesantren tahfiz sana, kawan-kawan dari Palu saya tampung ada 70 orang. Mereka melakukan yang kali kena imbas tsunami, kali Banjarmasin hampir pondok pesantren Alisan namanya. Itu juga yang putrinya Wabah yang meresmikan dengan nama
Mahat umur ini menjadi berapa ada 500 santri putrinya, yang putranya itu juga lebih kurang 500 juga. Habib Umar juga datang ke sana, alhamdulillah itu berkembang. Termasuk saya dapat anak tadi yang kata Habib Hadiatul Umatan bahwa keberkahan, betul. Jadi saya punya pesantren kecil tanahnya, tahu-tahu saya mau bangun pesantren lagi, ada tanah 2 hektar dikasih orang. Tapi saya ragunya apa di depan gudang peluru, komplek tentara lagi. Datang lama-lama dari Thailand, Lutfi ngapain di tanah 2 hektar? Cari yang 10 dan tolong doa. Nah, doa. Alhamdulillah ternyata ada Haji Nurul namanya. Ustaz sholat duha di tempat saya ini. Tengok kalau tanah saya cocok, silakan ambil. Kami sholat duha ke tempat sana di Bentok, ternyata 10 hektar bagus tanah air itu. Bilang pagi, alhamdulillah. Terus kita buat cepat-cepat kita bersembian tadi. Setelah diresmikan tanda tangan, saya tanya, Pak Jindurin, maaf, kenapa antum ngasih anak? Sementara orang Martapura mengira saya ini orang Mongolia. Beliau bilang, lu Ustaz lupa. Dulu kan Habib Umar ke rumah Ustaz. Saya hadir. Berarti Ustaz ini muhibbin li Habib Umar. Maka saya rela mengikhlaskan ini berkah Habib Umar. Jadi kedatangan yang berapa saja biaya itu jangan takut. Nanti Allah Subhanahu berikan. Nah, jadi berkat keberkahan Umar tadi saya kasih tanah tadi sampai 10 hektar, alhamdulillah sekarang kita kembangkan. Ini keberkahan semua. Kalau kita mencintai Habib keluarga Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah akan berikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Masyarakat Madinah paham ketika datang Nabi, langsung mereka katakan, tolal badrul ibn wajib syukurina ma'ada alillahi jita syaraftal Madinah. Kalau sudah datang pasti kebolehan akan memberikan. Tapi dengan syarat kita bil ambil betul, kita taati apa yang diarahkan oleh yang Habib alhamdulillah dari datang kemari, tetap kita terima, kita muliakan. Kalau kita taati, maka nanti keberkahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Kebaikan dari Allah kurang masalah dari semua jemaah insyaallah. Kalau kebanyakan masih mampir sahabat kita, istri yang kedua, yang ketiga dibeli papan ini. Yang pertama Allah yarham, yang meninggal, sini saya bawa ke rumah ini. Meninggal. Yang pertama kali buat hati. Ini kata-kata apa nih kawan. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita di rumah Ustaz Lutfi Yusuf yang sudah panjang dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya berkaitan dengan masalah dakwah. InsyaAllah perkara dakwah ini bukan hanya dibertanikan kepada seorang Ustaz atau seorang habib, seorang guru, tapi setiap individu kita memang tertuntut untuk dakwah. Ya, untuk diri kita, untuk istri, untuk anak, untuk orang sekitar. Aku angkat satu, aku Allah, insyaallah bisa ya. Jadi kita juga punya program di pondok pesantren itu sesuai dengan pesan Habib juga memang harus ada taktik. Jadi kita memang ada program unggulannya itu ada taktik Al-Quran. Jadi dalam kurun waktu 3 tahun itu insyaallah sudah bisa menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang keduanya, program unggulan keduanya adalah Nahwu, dan yang ketiga ini bahasa Arab. Lalu nanti di 3 tahun berikutnya ulumul Quran, fikih serta hadis. Mudah-mudahan minta doanya dari Ustaz Lutfi yang berlancar, yang lancar, yang santri-santrinya nanti menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Terus dakwah menirukan Sallallahu alaihi wasallam, memperkirakan selalu seperti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang dapat menyenangkan hati Nabi, ya selain daripada menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, menyampaikannya. Jika ada yang penting, dia tetap memperkirakan hati Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhai oleh Allah, dipandang oleh Sayyidina Muhammad Amin. dan mendapatkan nazar dari para salaf dan saleh. Allah ada laku ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Lutfi yang sudi berkunjung tamu ke tempat kita, dan mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Muhammad SAW. Amin ya Rabb. Amin. Ada sedikit acara.